kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh adalah ekonomi internasional yang terdiri dari 3 SKS tanpa praktikum. Mata kuliah ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment dalam proses pembelajaran baik secara online maupun offline. Ekonomi internasional memberikan pemahaman dasar mengenai konsep ekonomi internasional, perdagangan, dan keuangan internasional. Pembahasannya mencakup teori perdagangan internasional, yaitu teori klasik dan modern, teori standar perdagangan internasional, dasar tukar, teori Hexaolin, skala ekonomi, hambatan perdagangan, integrasi ekonomi, perusahaan multinasional, pasar valuta asing, neraca pembayaran internasional, dan sistem pembayaran internasional. Capaian pembelajaran yang diharapkan di dalam mata kuliah ekonomi internasional adalah mahasiswa mampu mempersiapkan dan menjelaskan asumsi dasar teori ekonomi internasional dan juga mampu menghubungkan bagaimana realitas ekonomi internasional dengan kondisi terkini serta dapat mengaplikasikan dalam bentuk grafik dan model. Baiklah, kemudian materi yang akan dibahas di dalam materi perkuliahan ekonomi internasional ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, international trade theory, yaitu the law of comparative advantage, standard theory of international trade, demand and supply of a curve, dan term of trade. Selanjutnya ada factor endowment and the Hexaolin theory, dan economic scale, perfect competition, and international trade, serta economic growth and international. Bagian kedua kita akan membahas tentang international trade policy, yaitu trade restriction, tarif, non-tarif trade barrier, and the new protectionism. Economic integration, ada custom union and free trade area. Selanjutnya international trade and economic development, dan international resource movement and multinational corporation. Kemudian di bagian ketiga kita akan membahas tentang balance of payment, foreign exchange market, and exchange rate, ya, yang terdiri dari balance of payment, foreign exchange market, and exchange rate, dan exchange rate determination. Kemudian referensi yang digunakan berasal dari Dominic Salvatore, Paul Krugman, dan beberapa artikel ataupun jurnal terkait dengan pembahasan yang akan diterangkan serta beberapa sumber lain yang relevan. Dalam hal ini, aspek penilaian didasarkan pada kehadiran sebesar 15%, kuis 10%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Saya menggunakan metode yang pertama discovery learning, yang kedua presentasi, yang ketiga case study, dan yang keempat problem based learning. Berikut adalah contoh video pembelajaran secara online di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga, ya, tentang standar teori dari perdagangan internasional. Saya nggak pernah nanya secara lengkap. Kalau hadir di sini berarti ceritanya ini pasti sehat. Pasti lah, kalau senyumnya semua tuh agak gampang pasti sehat. Ya. Jadi sebelumnya referensi dulu kita, ini presentasi sendiri. Maisudi Maulana, ya. Ahmad ya. Oke. Reza, Al-Mustaqim, belakang ya. Kemudian Adiasa, sini kan habis. Sini mana? Dea, Lucy, Mulyana, Patarini ya. Sakit. Risma Zani. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang standar teori nasional, kita mau flashback sebentar.
ke materi yang kita bahas sebelumnya di pertemuan kedua. Jadi saya punya satu coklat, satu mana tak bisa nama. Nah, satu pertanyaan tentang flashback yang lalu, materi yang lalu, saya kira kalian pasti masih ingat, ya, karena kan belum lama-lama ini. Soal yang pertama itu apa ya? Kira-kira masalah yang timbul di dalam ekonomi internasional yang terjadi saat ini itu apa saja? Silahkan tunjukkan yang bisa jawab. Saya akan kasih satu seperti ini. Ini motivasinya beda pas ini harus jawab, kan? Tapi jadi apa ya? Tapi soal pertama saya kasihnya simpel dulu. Siapa yang mau jawab silakan? Ya. Siapa yang mau jawab pertanyaannya? Ya, silakan. Yang terjadi sekarang itu adalah kegagalan geopolitik dan fermentasi global yang memicu ketidakpastian ekonomi global. Contohnya itu perang antara Rusia dan Ukraina. Rusia merupakan eksportir terbesar energi minyak dan gas, sedangkan Ukraina mengekspor utama gandum dan jagung serta minyak dan matahari. Dampak ekonominya yaitu krisis ekonomi di Eropa karena Rusia memotong pasokan gas ke negara Eropa sebagai bentuk balasan atas sanksi ekonomi, sehingga harga gas alam melonjak tajam pada negara Eropa, yang sehingga Eropa ini terpaksa mencari sumber energi alternatif dari Timur Tengah. Apa untuk mendapatkan sumber energi? Baik-baik ya. Ya, biasa terus. Oke, pulang dulu. Oke, kemudian ada soal yang kedua. Jadi kalau setelah makan coklat, tapi kayaknya kamu bagi-bagi satu orang ya. Boleh? Jangan. Buat satu orang aja. Kira-kira soal yang kedua apa ya? Yang kedua soalnya apa manfaat? Ya, manfaat kita mempelajari ekonomi internasional. Zaman sekarang kan semuanya sudah serba global, ya. Pasti dia ada manfaat negatifnya. Manfaat enggak ya? Kalau negatif, manfaat? Enggak. Manfaat mesti positif. Apa kira-kira manfaat dari kita mempelajari ekonomi internasional? Sekarang Abia, Ahmad, Zulkifli, siapa yang jawab? Oh iya, menurut saya data yang global ya, tinggal itu jadi bisa memahami alur pergerakan global tentang ekspor impor. Dan dimana kita bahwasanya kita dari studi kasus kemarin itu bahwasanya ternyata ekspor impor itu ada pikiran tarik jelas orang China sama Amerika yang itu terlalu impor. Dan itu kita juga bisa memahami dampak kebijakan ekonomi luar negeri karena sebenarnya kita memiliki kebijakan berbeda-beda. Dan habis itu bisa mengetahui kerja sistem nilai tukar mata uang. Negara mata uangnya beda-beda, nilai tukar beda-beda. paling suka dengan tukang Dolar. Euro adalah dua-duanya, jangan pilih salah satu. Apa mungkin pilihnya dua? Pilih saya, kalau aku gitu ya. Oke, lalu siapanya? Supaya integrasi jadi banyak. Oke ya. Jadi kita akan membahas standar teori internasional. Nah, di dalam materi apa yang akan kita pelajari? Jadi kita mengharapkan bahwa ketika kita setelah mempelajari standar teori dari perdagangan, kita bisa memahami bagaimana harga dari komoditi relatif dan keuntungan komparatif dari negara-negara itu kita akan belajar tentang standar teori dari perdagangan internasional. Harapan kita ketika kita sudah mempelajari hal ini itu adalah yang pertama, kita
kita bisa memahami bagaimana harga komoditi relatif dan keuntungan ataupun keuntungan komparatif dari negara-negara itu dapat ditentukan di bawah peningkatan biaya. Ini kesimpulannya. Yang kedua, dapat menunjukkan dasar dan manfaat dari perdagangan dengan peningkatan biaya. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan antara perdagangan internasional dan pengurangan industri manufaktur dari Amerika ataupun di Amerika dan negara-negara maju lainnya. Jadi ada 3 tujuan yang kita harapkan setelah kita mempelajari standar teori perdagangan. Jadi kita akan lihat apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar yang ada di depan. Jangan salah fokus. Jangan salah fokus tetap dalam program perdagangan internasional ataupun perdagangan nasional. Itu kan ada orang dan kapal, ya? Senyum-senyum. Biar saya jawab ya, daripada makin lama pikirannya makin kemana-mana ya, makin traveling ya, gara-gara si cowoknya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat orang dengan berbagai latar belakang, kan? Ada 2 latar belakang. Apa yang terjadi di sini? Kemungkinan ini adalah gambaran ketika terjadinya mungkin awal perdagangan, awal siapa dulu yang warga asing, negara asing yang menjajah Indonesia itu dengan alasan mencari glory, seperti gospel dan apa satu lagi? Gold. Ada 3. Spanyol, Portugis, ya kan? Ada sisanya di orang mata biru, kan? Seperti itu. Jadi kita melihat di sini bahwa ini adalah gambaran ketika mungkin awalnya terjadi perdagangan antara Indonesia. Ketika ada bangsa asing karena melihat banyak sumber daya alam yang terdapat terutama di Indonesia, mereka datang. Awal mula terdirinya perdagangan internasional. Oke. Apa yang ini? Biasa pusing kalau ngomong uang. Ya, ini sudah seperti ini. Perdagangan internasional kalau kita nggak bisa selesai, maka pusing jadinya. Nah, ini adalah teori mekanisme teori awal dulu yang mengatakan bahwa raja atau negara mana apabila ekspor lebih besar daripada impor. Yang kedua, ekspor impor dipergunakan untuk membeli logam mulia, beli emas. Di situ dikatakan logam mulia itu bisa membiayai armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri dengan komoditas. Rusia dengan juga dan Indonesia. Yang ketiga, mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali logam mulia. Yang keempat, membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Jadi di sini dikatakan bahwa boleh mengekspor apapun, silahkan barang dan jasa yang ada di negara suatu negara itu boleh diekspor. Dengan catatan kecuali logam mulia. Kenapa? Kenapa nggak boleh logam mulia itu kita ekspor? Logam mulia itu adalah salah satu cadangan utama dari suatu negara. Maka kita tidak boleh ekspor. Masa kita jual? Tapi kalau kita mau membatasi impor, boleh. Karena membatasi impor itu maka apa yang bisa saya? Ya, neraca perdagangan kita, neraca pembayaran, kalau kita membatasi impor, maka itu tidak akan terjadinya defisit, gitu kan?
kita dianggap orang kaya, ya kan? Rupanya emas palsu. Banyak emas palsu sekarang. Nah, pernah melihat orang Makassar, maaf ini bukan membawa suku, tapi kita melihat fenomena sekarang ketika mereka pakai emas banyak, pakai logam mulia pulang gaji ya, itu seperti ada juga yang mengatakan bukan pria, tapi ada juga yang dalam suatu nazar ketika dia di sana dan pulang dari haji, kemudian penampilannya uang seperti ya, pakai logam mulia. Makin banyak emas, makin kaya. Kalau nggak punya emas nggak kaya. Pemahamannya seperti itu, tapi belum tentu juga. Dari bangga kita bisa melihat ada kritik dari David, ya, tentang teori yang sudah dikemukakan oleh Mercantilis. Sebagai seperti ini, intinya apa? Negara yang kaya ataupun raja yang makmur itu terjadi apabila ekspornya bisa saja, ya, begitu juga sebaliknya. Kemudian muncul lagi yang baru setelah kritik Mercantilis, namanya neo-Mercantilis. Jadi teori itu menyebutkan bahwa proteksi untuk melindungi industri yang ada di dalam negeri, ya, dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan, baik itu tarif ataupun non tarif. Ada kuota, ada duty, ada anti-dumping juga, sukses ataupun sistem kuota. Selanjutnya muncul teori klasik Adam Smith. Biasanya kita kenal Adam Smith ya, padahal ahli-ahli ekonomi itu banyak. Kemudian kita yang sebenarnya adalah yang sering kita dengar Adam Smith. Saya kalau ditanya Adam Smith itu tahu siapa Adam Smith? Bapak Eko. Dia mengatakan atau teori yang dia cetuskan adalah absolute advantage. Jadi kemampuan suatu negara itu berdasarkan gross domestic product. Simpulannya apa? Negara itu akan mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional apabila bisa melakukan perdagangan bebas dan berdasarkan absolute advantage. Jadi suatu negara itu harus berspesialisasi. Contohnya Indonesia spesialisasinya di bidang pertanian. Contohnya apa? Kopi. Ya, kopi itu adalah salah satu produk unggul di Indonesia khususnya. Bagaimana caranya kita berspesialisasi di bidang itu, kemudian ketika hasilnya, produknya mencukupi permintaan di dalam negeri, maka kita bisa mengekspor. Jadi kita punya keunggulan absolut di bidang kopi. Spesialisasinya di situ. Bukan berarti produk yang lain kita tidak memiliki, tidak punya, tetapi mungkin tidak memiliki keunggulan absolut seperti kopi. Di situ kita bisa melakukan perdagangan internasional. Karena dengan adanya perdagangan internasional, pasar itu akan semakin luas. Produk kita juga akan semakin kenal di luar. Seperti ini sebagai berdasarkan teori yang sudah. Ini contohnya absolute advantage teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Jadi kita membandingkan misalnya Indonesia dan Cina dalam menghasilkan teh dan sutra. Indonesia menghasilkan teh 12 kilo per satuan tenaga kerja per hari dan sutra 3 liter per satuan tenaga kerja per hari. Satuan tenaga kerja per hari kan. Sedangkan Cina hanya bisa menghasilkan 4 kilogram teh dan 8 liter sutra. Jadi di situ kalau kita lihat siapa yang memiliki keunggulan absolut di komoditi teh? Indonesia. Harusnya kita spesialisasi di situ ya. Kemudian sutra Cina.
Jadi masing-masing bisa berspesialisasi dan akhirnya melakukan perdagangan. Dengan adanya perdagangan maka produksinya akan semakin meningkat. Di dalam melihat manfaat dari perdagangan bisa melalui kurva production possibility growth dari Adam Smith. Bentuknya seperti ini. Kalau kita mengaplikasikan di dalam grafik seperti ini, yang di tengah itu adalah manfaat ketika negara Indonesia dan negara Cina melakukan perdagangan. Jadi perlindungan bisa kita lihat. Ketika dia tidak melakukan perdagangan, maka hasilnya akan lebih sedikit daripada dia melakukan perdagangan. Pilihannya adalah perdagangan perlindungan. Walaupun Adam Smith tadi dalam pembaharuan dari teori-teori sebelumnya, namun dia tetap ada kelemahan. Sesuatu yang punya kelebihan pasti punya kelemahan. Jadi gimana caranya kita menerima kelemahan? Ya gitu ya. Tapi di dalam perdagangan juga ada. Bagaimana kita bisa mengatasi kelemahan teori yang sebelumnya? Maka muncul lagi teori yang baru. Kelemahannya seperti yang kedua. Ada satu negara itu kalau dia tidak memiliki kemenangan absolut, maka dianggap dia bisa melakukan spesialisasi. Tapi itu dibantah oleh David Ricardo. Dia menjelaskan tentang labor efisiensi dan labor productivity. Efisiensi di dalam tenaga kerja dan produktivitas dari tenaga kerja. Seperti itu bentuknya. Saya sudah pernah share dan saya masih sudah pernah lihat. Baik, ini adalah kelemahan dari comparative advantage dari David Ricardo. Jadi kan kelemahannya, kelebihannya tadi kita sudah lihat, dan ini kelemahannya ada 4. Apa yang dikatakan oleh komparatif ini sehingga dianggap lemah? Bahwa perdagangan internasional itu dapat terjadi karena adanya perbedaan faktor produksi. Faktor produksi tenaga kerja. Jadi terjadi perbedaan faktor produksi. Faktor produksi apa saja? Selain tenaga kerja, modal, kemudian sumber daya alam dan skill. Ya. Yang kedua, kalau misalnya di poin pertama itu terjadi sama, artinya faktor produksinya sama antara negara, maka itu tidak akan terjadi perdagangan internasional. Nanti kalau sama-sama punya modal, nggak terjadi dong perdagangan internasional. Itu ya maksudnya. Nah, yang ketiga, meskipun di kedua poin ini terjadi, maka produk sejenis tetap ada perbedaan. Pasti ada. Apalagi negaranya berbeda. Negaranya berbeda, faktor produksinya sama, tapi harganya, nilainya nanti pasti berbeda. Ya kan? Upah di negara A dan negara B pasti berbeda. Dengan skillnya, tentang pendidikannya, dan lain-lain. Kemudian pembaharuan daripada kelemahan teori komparatif ini muncullah namanya teori HO, ya, bisa disebut Except Only. Itu ahli ekonominya bernama Except dan Only. Dia menjelaskan bahwa perdagangan internasional itu tetap akan terjadi walaupun di kedua negara itu terdapat faktor produksi yang sama. Karena adanya perbedaan jumlah ataupun proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga terjadilah perbedaan harga yang dihasilkan. Ada murah dan tidak ada yang mahal. Oke, ya. Sebelum saya akhiri, pasti tidak ada pertanyaan, ya kan? Ada pertanyaan? Saya membacanya pasti tidak ada. Itu kan?
Nggak ada? Nggak ada. Kalau diam biasanya artinya tuh iya. Kalau ditanya mau nikah enggak, diam aja berarti iya. Tapi kalau ditanya ada pertanyaan, diam aja artinya enggak ya. Jadi berbeda pengertian. Oke. Nah, ini materi kita untuk hari ini sudah selesai sampai di sini. Tapi sebelum pulang, saya akan kasih oleh-oleh. Biasa orang tuh kalau pergi kemana-mana yang ditanya, oleh-olehnya mana? Nah ini pulang dari kuliah saya kasih oleh-oleh. Mau ya? Mau lah. Oleh-olehnya itu adalah dua pertanyaan, tapi kita bagi dalam dua kelompok. Ini ada sekitar 12 orang, 3, 6, 9, 12, 15 ya. Terus kita bagi dua, jadi pas di pertemuan selanjutnya nanti minggu depan kita akan bahas, kita akan menggunakan pembahasan dari tugas yang saya kasih. Ya, kita lihat dulu tugasnya apa. Oke, silakan layarnya tugas. Tugasnya yang pertama ada demand kok demand? Pokoknya sama-sama tahu aja lah, ngerti ya. Demand yang supply, overflow, dan yang kedua terms of trade. Kok ibu semua kali pakai bahasa Inggris? Karena kita ceritanya ekonomi internasional, jadi kita belajar bahasa Inggris ya, belajar sama-sama. Ada pertanyaan sampai di sini untuk tugas? Buat makalah. Tidak usah buat makalah, tapi kita membahas, nanti kita akan diskusi ya. Yang satu, poin 1, yang kedua tentang Oke? Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di minggu depan dengan tugas yang sudah saya berikan ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.